Beliau wafat di usia 49 tahun 11 bulan ya. 49 tahun 11 bulan, tepatnya di bulan Ramadan tanggal 17 malam 18 Ramadan 5 tahun yang lalu. Ketika dalam masa perobatan beliau juga beliau menunjukkan keistiqomahan dalam ibadah. Beliau tetap bangun malam, walaupun selang-selang menempel di tubuh beliau, tetap setiap malam beliau bangun minta diantar ke kamar mandi. Beliau berwudu, bukan hanya tayamum tapi wudu. Beliau setiap malam bangun minta diantar ke kamar mandi. Ini juga ada sahabat kami Mas Windar yang juga sama-sama kami mendampingi beliau. Beliau masih sempat mengkhatamkan Al-Quran. Tiap hari tidak berhenti. Berinfak sebagaimana yang beliau ajarkan. Infaknya setiap hari beliau lakukan. Kepada yang maaf bersih-bersih di kamar, petugas, perawat, beliau infakkan. Bahkan kami dampingi beliau itu jalan di kursi roda dari satu kamar ke kamar yang lain, menjenguk yang sakit yang sedang dirawat di kamar-kamar yang lain. Kemudian beliau mendoakan, menghibur, bercanda, berkelakar dengan mereka. Allahu Akbar, padahal dirinya dalam keadaan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami, berkahi majelis kami ini. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatidzah, imam, pengurus DKM dan semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu botol, satu gelas, 15 menit berarti. Saya sangat bahagia malam ini bisa hadir kembali di Batam, khususnya di Masjid Al-Munawwarah. Dulu saya kesini ini masih triplek,
Dan saya teringat dengan seorang mujahidah di Batam ini, almarhumah Ibu Mailanda. Ya, juga guru-guru kita ada Kiai Haji Khaddamul Qudus, Abi Muhammad Husni Tamrin, dan bil khusus al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan. Allahumma a'li darajatihim warzuqhum al-firdaus al-a'la. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Sudah mungkin ada 10 tahun. 10 tahun mungkin nggak kesini. Masya Allah, alhamdulillah masjid ini begitu megah. Mungkin kalau bapak ibu yang masih ingat waktu saya datang ke sini, mungkin badan saya masih besar ya. Sempat jadi pembesar, ya sekarang jadi pengurus. Karena istri saya ngurusin ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua jamaah Al-Munawwarah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini saya datang ke sini juga dalam rangka ingin mencari syafaat dari jamaah Masjid Al-Munawwarah ini. Saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat dari sahabat untuk sahabat. Ya, ada Pak Didi, Pak Iskandar, ya, kemudian ada Bu Ai dan semuanya yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Ya, ada hadis Rasulullah SAW, orang-orang yang nanti itu dimasukkan ke dalam neraka. Selesai dari dia merasakan siksa akibat apa yang dilakukan di dunia, lalu orang-orang ini akan dipindahkan ke surga. Lalu mereka merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada Allah. Apa ungkapan mereka? Ya Allah, di sana di neraka masih ada kawan-kawan kami. Dan dia bersaksi di hadapan Allah, kunna nasumu ma'an wa nusalli wa nahujju. Ya Allah, kami pernah puasa bareng. Ya Allah, kami pernah salat bareng. Ya Allah, kami pernah haji bareng. Orang ini bersaksi di hadapan Allah. Allah pun tersenyum, lalu Allah perintahkan orang itu, coba tengok orang-orang yang ada di sana. Man araftum akhrijuhum, keluarkan mereka orang-orang yang kau kenal di antara mereka. Karena ini perintah Allah, lalu orang-orang yang dikenal yang masih ada di neraka itu dikeluarkan, diajak, lalu dipindahkan ke surganya Allah Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Betapa mahalnya syafaat dari sahabat untuk para sahabatnya. Maka mudah-mudahan saya ingin diakui sebagai keluarga besar Masjid Al-Munawwarah ini. Saya pernah sholat di sini, mungkin pernah juga waktu puasa sempat ada di sini. Alhamdulillah sebagian beberapa orang di Batam ini juga pernah haji bersama. Mudah-mudahan ini menjadi persaksian di hadapan Allah yang nanti akhirnya ada syafaat dari sahabat untuk sahabatnya dengan ridho dan izin Allah. Akhirnya kita bersama-sama di surganya Allah Ta'ala. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam nikmat taat sampai kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah.
ya Allah, 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 ya Allah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mohon didoakan ya. Sekarang kami melanjutkan harokah dakwah yang dibangun oleh murabbi Allahyarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ya, harokah Majelis Az-Zikra. Dan kami mengundang setiap bulan kita masih ada kegiatan zikir di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Suatu saat ayah bunda ikhwah ada kesempatan ke Bogor, silakan mampir ke Masjid Az-Zikra ya. Setiap bulan pekan pertama hari Ahad selalu ada zikir di sana, atau kalau tidak hadir bisa mengikuti lewat live streaming lewat Instagram atau Facebook atau juga YouTube. Sekali lagi setiap bulan hari Ahad pertama pagi. Dan ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami dampingi almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham itu kurang lebih 20 tahunan ya. Beliau wafat di usia 49 tahun 11 bulan ya. 49 tahun 11 bulan, tepatnya di bulan Ramadan tanggal 17 malam 18 Ramadan 5 tahun yang lalu. Jadi Ramadan tahun ini 5 tahun wafatnya beliau. Kami menjadi saksi dalam hidup beliau, seorang yang terjaga, seorang yang istiqamah sampai di saat beliau sakit ya. Beliau kena kanker nasofaring yang juga sudah sel-sel kanker itu ke seluruh tubuh beliau. Namun ketika mulai dari akhir Desember 2019 sampai dengan 2018 sampai dengan Mei saat beliau wafat 2019, kita bolak-balik Jakarta, Penang, Malaysia untuk berobat. Ketika dalam masa perobatan beliau juga beliau menunjukkan keistiqomahan dalam ibadah. Beliau tetap bangun malam, walaupun selang-selang menempel di tubuh beliau, tetap setiap malam beliau bangun minta diantar ke kamar mandi. Beliau berwudu, bukan hanya tayamum tapi wudu. Beliau setiap malam bangun minta diantar ke kamar mandi. Ini juga ada sahabat kami Mas Windar yang juga sama-sama kami mendampingi beliau. Beliau masih sempat mengkhatamkan Al-Quran. Tiap hari tidak berhenti. Berinfak sebagaimana yang beliau ajarkan, infaknya setiap hari beliau lakukan. Kepada yang maaf bersih-bersih di kamar, petugas, perawat, beliau infakkan. Bahkan kami dampingi beliau, itu jalan di kursi roda dari satu kamar ke kamar yang lain, menjenguk yang sakit, yang sedang dirawat di kamar-kamar yang lain. Kemudian beliau mendoakan, menghibur, bercanda, berkelakar dengan mereka. Allahu Akbar, padahal dirinya dalam keadaan sakit ya. Pernah di Jakarta
ya di Jakarta, ketika di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kami datang kepada beliau selepas dari melaksanakan ibadah umroh, kemudian bersalaman dengan beliau. Kami tahu bagaimana beliau menahan rasa sakit dengan batuk yang luar biasa. Tambah lagi, apa ini? Kurma, alhamdulillah, masya Allah. Wah, alhamdulillah. Mungkin semakin lama duduk makin banyak yang keluar kayaknya. Ini maaf ya, temu kangen ya. Saya datang temu kangen dalam suasana semacam ini. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Tangan kami dipegang sama beliau, tidak ada orang lain, kemudian ditarik, kepala kami ditaruh di dada beliau. Padahal dengan sakit yang luar biasa, kita tahu batuknya itu luar biasa. Kemudian kepala kami ditaruh di dada beliau. Beliau mengatakan, ada gemuruh zikir di dada. Beliau membahasakan abang, bukan suara abang, tapi ada rasa, ada gemuruh zikir di dada, kata beliau. Walaupun kita tahu beliau dalam keadaan sakit, ya, selang-selang sudah di tangan beliau, sudah segala macam, dan sakitnya seperti apa, beliau masih tersenyum dan mengatakan kepada kami, abang nggak sakit. La ara syai'an illa rabbal alamin. Abang udah nggak lihat apa-apa lagi kecuali kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika di akhir hayatnya beliau tidak mampu lagi berkata-kata, tidak lagi ada suara dalam kalimat-kalimatnya. Beliau hanya menulis liqa Allah, liqa Allah, liqa Allah, jumpa Allah, jumpa Allah, jumpa Allah. Itu yang beliau tuliskan karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum wafat beliau sudah pesan, nanti kalau menghadapi sakaratul maut, bacakan ayat-ayat akhir dari surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ikhwatal iman, ayah bunda jamaah al-munawwarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menyaksikan sampai akhir hayat beliau. Dulu kalau waktu sering masih main bulu tangkis, suka bicara kita, nanti kalau antum wafat duluan, abang yang mandiin. Kalau abang yang wafat duluan, antum boleh ikut mandiin. Itu sudah lama kita sampaikan. Qadarullah, saya berada di sisi beliau saat wafat. Betul, akhirnya saya memandikan, mengkafankan, sampai membawa ke tanah air dan menyolatkan, menguburkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya menyaksikan bagaimana kehidupan beliau sampai dengan kematiannya. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, berbahagialah ketika Ramadan didatangkan oleh Allah. Ramadan datang pasti membawa keberkahan, berkah, keluarga jadi akur, keluarga bisa bersama-sama beribadah kepada Allah, tetangga dengan tetangga akhirnya bisa berjumpa, banyak keberkahan. Walaupun banyak pengeluaran, tapi ketika Ramadan Allah berikan kecukupan kepada kita, berkah. Kemudian apa? Ada satu malam, ada beberapa malam itu selama bulan Ramadan. Tadi kalau kita merasa punya dosa, coba jamaah al-munawwarah, mana yang dosanya sedikit? Boleh angkat tangan. Ada? Oh, atau yang nggak punya dosa? Kalau ada yang angkat tangan nggak punya dosa, langsung malaikat tulis dosa besar itu ya. Ikhlas semua yang dimuliakan oleh Allah, kita punya dosa, kita maksiat kepada Allah, kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Rasulullah SAW sabdakan, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Setiap malam, mulai awal sampai akhir Ramadan, setiap malam Allah pilih
hamba-hamba yang mendapatkan pembebasan dari api neraka. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang terbebaskan dari api neraka. Artinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peluang penting buat kita. Kalau orang ingin dapat remisi, orang ingin dapat pengurangan hukuman, nggak usah itu, pengurangan pajak ya, pengurangan segala macam, kita ingin dapat itu. Sekarang bukan hanya itu, Allah bebaskan dari api neraka, sesuatu yang luar biasa, dan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Tapi Rasulullah mengingatkan, faman hurima khairaha faqad hurima, siapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, sungguh dia telah terhalangi. Wal'iyadu billah. Makanya kita sambut dengan bahagia, kita sambut dengan doa, kita sambut dengan persiapan. Insya Allah jasadiah kita siap, sehat lahir batin, mulai dari sekarang menata, mudah-mudahan benar-benar dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, siapkan batin dengan banyak-banyak beribadah, dengan banyak-banyak beristighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapkan maliyah, siapkan harta kita, kesempatan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, kita di Indonesia enak. Hari ini saja Ramadan belum datang, menu sudah beredar, sudah bagi-bagi tugas kan. Malam pertama ibu siapa, warga mana, etek mana, sudah itu. Oh, udah merancang lagi menunya apa, sahurnya apa. Oh, kalau mode pakaian buat lebaran dari sekarang sudah kita pikirkan. Ikhwah, Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan keprihatinan buat kita. Saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina hari ini, berapa banyak anak-anak yang meninggal, berapa banyak anak-anak yang tubuhnya sudah kurus kering kerentang karena tidak lagi mendapatkan makanan, tidak lagi mendapatkan minuman, mereka tidak lagi mendapatkan kehidupan yang layak. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih bisa berpikir tentang makanan, minuman, memilikinya segala aktivitas kebaikan, sementara mereka sedang hidup di tengah hujan bom. Mereka hidup dalam keadaan seadanya, bahkan listrik pun, air minum, obat-obatan, bahkan ada seorang anak gadis yang kakinya terluka, sudah tidak bisa datang ke rumah sakit, sudah tidak ada obat-obatan, obat bius tidak ada, maka ayahnya terpaksa mengamputasi sendiri kaki anaknya, dan anaknya tidak merasa apa-apa kecuali berserah kepada Allah, dia hanya tersenyum saja. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi membangun empati kepada saudara-saudara kita yang sedang sangat membutuhkan pertolongan. Ayah, bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Dalam urusan kita dengan Allah, urusan antar sesama kita, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki keadaan hidupnya. Ini kesempatan buat kita. Dan lihat berkahnya Ramadan, apalagi berkahnya waktu Ramadan. Orang-orang sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan kebaikan, dan berbuat baik terasa mudah, terasa ringan. Kalau sampai Ramadan susah berbuat baik, ini setan-setan yang selama ini disalahkan bisa protes juga nih. Selama ini kan kalau ada keburukan karena godaan setan, karena gangguan setan, padahal bulan Ramadan wa tughallu fihi syayatin, setan-setannya dibelenggu, tapi kok masih ada orang yang kesetanan juga. Bulan Ramadan masih ada orang yang maksiat juga. Kalau ada yang begitu, setan protes. Jadi yang setan lu apa gue? Gue udah dibelenggu, lu masih begitu-gitu juga, nggak berubah juga. Maka di akhir pertemuan ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ada seruan
Ketika pintu-pintu surga itu dibuka, ada seruan wanada munadin, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aqsir. Wahai para pencari kebaikan, lanjutkan, bahagialah, sambutlah. Dan wahai mereka yang masih asyik dengan keburukan, aksir, pencari keburukan, berhentilah, berhentilah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah, senang dengan datangnya Ramadan, dan insya Allah Allah berikan taufik dan hidayah kita untuk melakukan kebaikan. Allah karuniakan maghfirah dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kami tidak sampai waktu isya di sini karena sudah janji di Al-Ikhlas. Itu di mana ya? Sungai Panas. Ya, Sungai Panas, kami sudah janji di sana. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa ketemu lagi di sini. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Saya punya salah, saya punya kekhilafan, mohon dimaafkan lahir batin insya Allah. Dan saya rindu untuk bisa kembali zikir di sini. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita kembali bersama-sama berada di tempat ini, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah kelak kumpulkan kita di surganya, selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa diikuti di Instagram, ada namanya Babak Syukur ya, Babak Syukur, atau di YouTube ada Babak Syukur. Dan doakan, kami baru membangun kembali satu pesantren namanya Dar El Syukur di daerah Gunung Sindur, selain pesantren Yatama dan Du'afa di Depok, dan juga Majelis Adzikro yang ada di Sentul. Mudah-mudahan semua ini menjadi ikhtiar untuk jalan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Demikian, mohon dimaafkan lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.